Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk di materi bagaimana membuat custom audience, yaitu sebuah aset berharga yang harus Anda jaga baik-baik ketika Anda beriklan di Facebook. Nah, dengan memiliki custom audience, maka iklan Anda ini seperti database backup Anda, di mana dengan menggunakan database yang Anda miliki ini, iklan Anda bisa memiliki performa bisa 4 kali bahkan 10 kali lebih menghasilkan dengan biaya yang relatif lebih hemat, ya lebih efisien. Nah, langsung saja kita akan menuju Facebook ya, tentang detail custom audience. Oke, Facebook. Seperti biasa Anda buka Ads Manager. Nah, nanti kita akan masuk ke menu audience. Di sini ada menu audience. Menu audience. Anda buka menu seperti biasa, kemudian Anda klik tab audience. Oke, setelah masuk ke menu audience, kita akan masuk di sini namanya menu asset library ya. Kalau Anda klik menu audience, memang judulnya di sini asset library. Oke, karena ini akun baru, untuk contoh kita, anggaplah ikan kita sudah berjalan. Nah, kita akan membuat custom audience ya. Di Facebook akan menawarkan beberapa hal. Misalnya di sini create custom audience, create lookalike, create save audience. Save audience itu cuma targeting kita seperti biasa, cuma kita simpan ya. Kalau kita buka Ads Manager, ketika kita bikin iklan, itu bisa disimpan sebenarnya. Misalnya hasil filtering kita ya, misalnya kita filter interest apa yang kita pilih. Coba kita create campaign ya, kemudian kita pilih aja. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini nanti di tab audience itu ada use save audience. Karena saya belum bikin, kita akan save dulu ya. Misalnya gini, kita udah setting ya, misalnya kayak gini, Amerika dan lain-lain. Nah, ini bisa di save dari sini ya. Jadi ketika kita beriklan, men-setup iklan yang baru, ketika sudah disimpan, nanti dia akan muncul di sini, save audience ya, listnya. Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi, cukup pakai yang sudah kita simpan. Nah, kita akan membuat custom audience. Custom audience apa itu? Nanti kalau Anda sudah punya banyak custom audience, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Kita buka audience ya. Nah, kira-kira akan seperti ini ya. Banyak sekali custom audience yang kita akan punya. Ada lookalike audience, ada custom. Kalau coba kita filter di sini, Anda bisa filter. Ada custom audience. Ya, ini ya, ada custom audience ya. Ada yang view fanpage, view video ya, visitor website. Ini adalah custom audience ya. Oke, dengan audience jumlah yang lumayan. Nah, kemudian kita kalau belum bikin ya, hasil kosong tentu ya. Kita coba bikin custom audience. Nanti ketika custom audience sudah dibuat, maka kita bisa membuat lookalike audience. Lookalike audience merupakan audience yang mirip dengan custom audience yang kita miliki. Custom audience ini bisa banyak, kita klik aja langsung biar tahu. Pertama ada dari customer file ya. Oh iya, nanti kalau misalnya list Anda sudah banyak, Anda bisa membuatnya. Kalau custom audience Anda udah banyak, nanti tampilannya nggak kayak gitu ya, kayak gini. Anda bisa klik tombol biru ini untuk create ya, bisa sama aja, ada custom audience, lookalike audience, dan save audience. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tipe daripada custom audience, yaitu ada customer file. Customer file ini kalau kita klik, nah dia merupakan database customer yang Anda miliki ya. Bisa copy paste data atau upload file txt ya. Anda bisa klik di sini misalnya untuk mengupload file. Nah,
Anda bisa copy paste juga, Anda centang di sini, Anda paste datanya di sini, ya. Untuk kemudian cara upload datanya, Anda baca di tombol biru ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada panduan bagaimana apa yang harus Anda upload, ya, misalnya kolom-kolom apa saja, email, nomor telepon, formatnya juga gimana gitu ya. Nah, ini juga biasanya ada contohnya Excel-nya sebentar. Kita coba lihat ya. Nah, ini ya download example file di sini. Nah, custom audience example kita download, kita buka CSV. Formatnya adalah CSV ya atau TXT. Nggak bisa format Excel. Kalau Anda format Excel harus di save as menjadi CSV. Nah, kalau CSV itu datanya panjang kayak gini. Ini sebenarnya berupa kolom-kolom cuma dipisahkan dengan koma ya. Namanya juga CSV, kolom separated value. Jadi koma separated value. Jadi value, jadi kan ada email, ada nomor HP yang dipisahkan dengan koma. Ini kita blok, kita klik data dan kita klik text to column. Lalu kita klik delimited, next, dan kita pilih dengan koma. Kita next atau kita finish. Nah, akan berubah jadi kolom seperti ini. Ini format data yang harus Anda upload ya, email. Kalau Anda punya pelanggan database lama, upload aja datanya ya. Ini akan menjadi resource yang sangat powerful sekali. Dimana kita bisa, misalnya Anda punya 100 pembeli. Nah, kita bisa menjangkau jutaan orang yang mirip dengan pembeli Anda. Jadi Anda akan sangat tertarget karena Facebook yang memilihkan untuk Anda ya. Dan memang benar-benar mirip begitu. Saya beberapa kali terkena iklan yang menyasar audiens yang similar dengan audiens yang dia miliki ya. Ternyata memang aktivitasnya ya sama, misalnya ada brand e-commerce apa ya, lalu saya kena iklannya. Nah, alasannya kena iklan tersebut karena saya mirip dengan audiensnya. Itu ada di Facebook, bisa Anda lihat. Nah, nomor telepon formatnya juga ada, perhatikan, bisa seperti ini, bisa ada kode negara, spasi nomor handphone seperti ini atau seperti ini ya. Pastikan formatnya sudah benar. Yang wajib Anda upload itu adalah email, nomor telepon, serta Anda buat kolom country atau kolom negara. Karena ketika Anda upload custom audience, ini sering diabaikan. Padahal ketika Anda upload custom audience, Facebook itu mencocokkan database yang Anda upload dengan database user yang keseluruhan mereka miliki. Tapi kalau Anda punya kolom country, Facebook akan bekerja lebih spesifik ke negara-negara yang dimaksud. Jadi nggak bakal nyasar negara-negara lain dan lebih cepat, lebih valid. Kalau ada umurnya boleh, kalau ada gendernya juga boleh, ya opsional. Yang penting adalah country, nomor HP dengan kode negara dan email ya. Ini penting Anda ketahui. Nah, Anda upload ke sini, Anda upload aja nih, upload file seperti biasa, nggak perlu saya jelaskan, dan beri nama audiens Anda ya. Atau misalkan yang tadi kita lihat mau kita upload ini ya, ini mau kita upload. Oke, kita close. Nah, ini tadi mau kita upload ya, kita bisa drag and drop ke sini. Yang tadi mana tadi, download. Oke, ini contoh ya, kita upload ke sini. Nah, audiens namanya akan mengikuti nama file kita contoh audiens. Anda bisa kasih deskripsi, penjelasan nih audiens apa ya, seperti itu, atau customer per bulan apa, seperti itu. Kita klik next. Oke ya, ini sudah. Nah, dia akan langsung mencocokkan. Anda bisa langsung ini udah cocok belum? Anda bisa pilih. Kalau belum cocok ya dipilih dari sini. Anda klik. Kadang nggak langsung seperti ini ya. Misalnya ini kolom ini, data ini apa nih? Anda pilih apakah email atau phone number. Anda cocokkan ya. Kalau udah cocok semua, kita upload. Oke, semua sedang proses upload ya. Nah, sudah selesai. Nah, nanti dia akan update audience. Misalnya Anda punya 1000 list database, kemudian yang tampil di sini mungkin nggak 1000, mungkin hanya 500 atau mungkin 700 atau mungkin lebih kecil lagi. Nah, jangan panik, itu berarti database misalnya Anda upload 1000 orang, 1000 kontak ke sini, 1000 database, tapi cuma 500. Nah, berarti
hanya ada 500 orang dari 1000 database Anda yang cocok dengan database Facebook. Ya, artinya mereka yang cuma 500 tersebut yang memiliki Facebook. Ya, sehingga tidak semua akan tampil 100%. Itu normal. Ya, bergantung kepada kualitas list Anda. Ya. Nah, dari sini kita sudah punya custom audience berupa customer list. Kita bisa create custom lookalike, atau misalnya kita katakan aku mau orang-orang yang mirip dengan ini. Anda centang di sini, lalu Anda klik action dan create lookalike. Nah, source-nya sudah kita pilih ya, contoh audience ini sama. Oke, location-nya kita pilih negara yang ingin dituju. Sebenarnya Anda bisa menarget negara manapun, cuma karena ini database-nya adalah custom Indonesia, kita contoh misalnya buat Indonesia dulu ya, buat sebagai contoh misalnya. Oke, nah di Indonesia Anda bisa memilih 1-10% dari total populasi ya. Nah, 1% merupakan audiens yang paling mirip ya dengan apa namanya pembeli Anda. Semakin besar persentasenya, Anda lihat misalnya Anda upload sini 1000 data. Nah, Facebook bisa mengestimasi dia bisa mencarikan 1,2 juta orang yang mirip dengan data yang Anda upload. Ini sangat powerful. Artinya kalau Anda punya 1000 pembeli, Facebook bisa mencarikan 1 juta orang di Indonesia yang mirip dengan pembeli Anda. Penjelasan logisnya seperti itu. Nah, kalau Anda geser ke sini, Anda geser ke makin besar nilai persentase dari lookalike audience di suatu negara, tentu angka audiensnya jumlahnya semakin besar, tetapi tingkat kemiripannya akan semakin berkurang seperti itu. Nah, di sini ada show advance, ada advance ya. Kalau advance itu Anda bisa memilih Anda mau bikin berapa audiens ya. Misalnya Anda mau bikin 5 ya, Anda mau bikin per langkah ya, misalnya dari 1%. Di sini Anda dijelaskan ya, lookalike 1%, lookalike 1-2%. Jadi audiensnya akan dipisah berdasarkan tingkat presentasi yang Anda inginkan. Misal mau Anda bagi per 2%, itu nggak ada masalah juga ya. Tapi saran saya untuk 1% dan 2% Anda buat sendiri. Yang dari sini 1% dan 1% ke 2% Anda buat masing-masing sendiri ya, karena yang paling powerful tetap di 1%. Nanti kalau iklan kita sudah mulai bagus, kita bisa scale out ke 2%, ke 3%, dan seterusnya ya. Anda testing. Nah, misalnya kita buat seperti ini ya, saya mau buat setiap 1% lookalike audience, jadi saya punya tambahan sekitar 1, 2, 3, 5 juta orang yang mirip dengan pembeli saya upload. Nah, oke, ternyata di sini ada source audience ini terlalu kecil ya, karena tadi saya pakai file contoh ya. Nanti kalau Anda sudah create, maka bisa saya coba carikan contoh lain yang database saya yang lebih besar ya, sebentar. Oke, sekarang saya mau bikin custom audience baru karena ini terlalu kecil ya. Kita coba bikin custom audience. Kita copy paste data, saya sudah punya data yang lebih banyak dari pembeli saya. Oke, kita klik next. Nah, di sini ada kolom email aja yang saya masukkan, upload. Oke, kita klik di sini bisa. Nanti juga bisa upload first name kalau Anda memisahkan namanya. Oke, ini harusnya udah bisa ya. Jadi syarat membuat custom lookalike audience itu ada minimal 100 data yang valid. Maksudnya yang nanti yang muncul di Facebook ada 100. Nah, ini coba saya upload 1000 ya. Nah, ini mau saya bikin lookalike audience ya, contoh dari buyer saya. Contoh data buyer. Kemudian locationnya Indonesia tentu. Dan kita create audience. Oke, nah ini sudah contoh bisa seperti ini. Nanti dia akan populer updating mungkin sekitar 10-15 menit, biasanya datanya udah keluar. Baik, ini data contoh saya hapus aja biar nggak bingung. Oke, delete audience. Nah, kemudian nanti di sini Anda bisa show audience overlap. Ya, misalnya Anda punya beberapa audience untuk menunjukkan tingkat overlapping atau tingkat berapa persen audience A yang nyampur ke audience B, itu bisa Anda di sini cara Anda centang dua-duanya. Nanti kalau udah muncul angkanya ya, kita show audience overlap.
Nanti muncul, karena belum muncul apa namanya, nanti persentase belum muncul, nanti muncul dua lingkaran berapa persen, misalnya oh ternyata database di sini itu ada 30% di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya kita akan membuat custom audience yang lain, tipe yang lain, ada banyak sekali. Ada yang kedua yaitu website traffic. Saya lupa di customer traffic ini ada yang powerful, ya, yaitu dengan mengincludekan LTV. LTV itu adalah nilai transaksi atau nilai transaksi yang pernah dilakukan si buyer tersebut dengan kita. Kalau kita klik, nah ada sedikit perbedaan formatnya. Sebenarnya sama aja CSV juga, cuma misal contoh ya, formatting kita coba lihat. Nah, contohnya, oke, kita lihat contohnya. Cuma nanti Anda memasukkan nominal. Ini kita coba jadikan kolom dulu, datanya seperti biasa. Oke. Oh, sepertinya saya salah download ya. Nanti tuh kolomnya mana sih contohnya? Nah, intinya seperti ini. Nanti pada kolom Anda tambahkan kolom namanya value di sini ya. Nah, Anda namakan kolom header itu penting. Di sini kita kasih nama value. Bedanya itu aja. Value itu bisa harga produk Anda dan seterusnya ya, berdasarkan pembelian dia. Jadi kalau Anda punya data transaksi user itu lebih bagus. Nah, contohnya bisa gini, ada currency atau nilai spasi mata uang. Jadi misalnya di sini dia belanja 500.000 IDR, Indonesia rupiah itu IDR ya. Nah, misalnya di sini 450.000 IDR. Misalnya di sini 200.000 spasi IDR. Nah, ini Anda random saja, tidak perlu misalnya usahakan jangan disamaratakan nilai value-nya ya, usahakan dipisahkan, dibedakan ya apa adanya aja, sehingga Facebook bisa mencarikan audiens yang kira-kira juga pernah berbelanja dengan nilai sekian ini, kira-kira seperti itu. Oke, ini kita skip dulu, kita back aja ya, sama aja proses upload datanya sama aja ya, Anda perlu klik accept aja. Nah, ini contoh ya, file template-nya juga disediakan oleh Facebook. Nah, ini file template-nya. Nah, ini tadi bedanya ya. Teks. Oke, kita lihat apa perbedaannya. Nah, di sini dia ada value di bagian paling belakang ini. Value ini bisa berupa angka seperti ini, bisa dengan Anda masukkan mata uang. Ya, kalau saya lebih senang dimasukkan mata uang sehingga Facebook tahu berapa nilai transaksi yang telah dilakukan oleh user tersebut. Oke, sehingga iklan kita bisa dioptimasi kepada user yang mirip dengan yang memiliki kemampuan serupa lah, atau bahkan lebih tinggi dibanding user tadi. Oke, kemudian selanjutnya kita create audience tipe lain, create custom audience. Itu yang kedua ada website traffic. Anda klik website traffic, kita memanfaatkan data pixel berdasarkan aktivitas pixel yang sudah kita pasang di website kita, di website kita, di toko online kita dan seterusnya. Nah, Anda bisa pilih pixelnya mau yang mana. Nah, Anda contohnya ada 2 pixel ya. Yang atas merupakan pixel saya share dari bank data pixel saya ya. Jadi saya bisa membuat contoh lebih banyak nih. Di sini contohkan. Oke. Nah, di sini ada beberapa tipe all website visitor ya. Pokoknya semua website yang kita pasangin pixel kita akan dijadikan satu audience. Nah, ini bermanfaat kalau Anda punya beberapa website yang satu segmen market, yang satu kategori market. Misalnya ada punya website tokohijau.com, tokomukena.com, toko sepatuanak.com, toko apalagi lah ya. Pokoknya itu kan segmen marketnya sama ibu-ibu. Nah, Anda bisa jadikan satu custom audience di sini. Atau yang spesifik web tertentu, misalnya di sini ada URL contain, ada
konten itu mengandung, doesn't contain tidak mengandung, equal itu yang setara. Jadi misalnya salah satu website saya, misalnya katakan order link, kita ketik di sini order link.in ya, website, alamat websitenya Anda ketik atau Anda copy paste di sini. Oke, kalau udah klik spasi aja atau enter. Nah, pokoknya cara bacanya orang yang mengunjungi website yang mengandung orderlink.in. Jadi kalau ada orderlink.in garis miring promo, orderlink.in garis miring produk A gitu ya misalnya, dan seterusnya garis miringnya panjang ke belakang. Pokoknya selama dia mengandung kata kunci ini, maka ini akan dibuat sebagai satu audiens khusus. Misalnya nih ini bisa kita buat sampai 180 hari terakhir. Jadi semua orang yang mengunjungi order link selama 180 hari terakhir ya. Anda bisa lihat di sini paling lama 180 hari. Ya di bagian I, tombol I ini. Oke, kemudian ada kita juga bisa membuat custom audience berdasarkan visitor spend time. Apa itu maksudnya? Anda lihat di sini ya, ada contoh, ada penjelasannya. Nah, intinya adalah kita bisa melihat berapa, intinya adalah ini kita mengunjungi membuat custom audience berdasarkan waktu yang dihabiskan oleh customer di website kita. Nah, penjelasan sedikit tentang ini maksudnya gini. Katakan website Anda memiliki 1000 pengunjung. Lalu setelah ditotal dari waktu kunjungan yang dibuat oleh 1000 orang tadi, misalnya ada orang A berkunjung 1 menit, orang B 10 detik, orang C 2 menit. Di total 1000 user tadi misalnya ada 10 jam. Oke. Nah, 1000 orang tadi itu akan diurutkan oleh Facebook. Oke, tentu ini terjadi prosesnya di background ya, kita nggak perlu pusing. Intinya yang paling atas adalah orang yang paling lama berkunjung, yang paling bawah adalah orang yang paling sedikit menghabiskan waktu di website Anda. Anda akan diurutkan 1000 orang tadi. Nah, kita mau mengambil berapa persennya? Katakan saya mau mengambil 25% teratas, berarti dari 1000 akan diurutkan 250 orang pertama yang menghabiskan waktu paling lama di website Anda. Ini in the past dalam kurun waktu 180 hari terakhir. Ada top 10%, ada top 5%. Anda silakan, misalnya aku mau lebih precise Mas, misalnya 5% ya udah. Ya. Kemudian kita klik di sini, berarti kan ini 50 orang aja ya. Tapi kalau data website Anda masih kita mau mencari orang yang betah di web kita, ya Anda bisa gunakan ini. Nah, jadi bukan sekadar berkunjung. Oke, kemudian kita masukkan URL konten seperti biasa, misalnya website tetap ya, order link atau web Anda apapun. Oke, selama 180 hari kita di sini sebutnya paling betah top di website top 5%, bisa saya kasih nama gitu dan saya kasih dalam kurung 180, maksudnya 180 dah selama 180 hari terakhir. Silakan Anda namai sesuai sesuai hal yang bisa gampang Anda ingat lah. Kita create audience, kita dikasih peringatan, nggak masalah, oke aja. Udah jadi, Anda bisa bikin custom. Dari sini Anda centang, Anda bikin lookalike kayak tadi, prosesnya sama aja ya. Lalu kita lanjut ke membuat custom audience tipikal yang lain, itu ini app activity bisa kita skip karena biasanya ini jarang sekali dipakai kecuali oleh developer. Offline activity ini adalah juga misalnya Anda punya bisnis offline, tapi kemudian kita ini agak butuh ini pembahasan khusus, kita bisa back aja dulu, kita fokus di yang online dulu. Kemudian kita bisa membuat berdasarkan engagement. Kita klik apa saja di dalam engagement. Nah, ada banyak. Pertama, Anda bisa membuat list orang-orang yang telah menghabiskan waktu menonton video yang Anda upload di fanpage ataupun di Instagram Anda. Instagram yang terhubung dengan fanpage ya. Kalau Instagram yang belum di-connect dengan fanpage itu nggak bisa direkam. Ya, kita klik. Nah, ini di sini banyak sekali pilihan. Anda mau bikin custom audience, Anda mau
melist orang-orang yang udah ngeliat nonton dengan syarat berapa lama, 3 detik kah, 10 detik kah, atau udah nonton konten seperempatnya, separuhnya dari video Anda, 75% dari video Anda, atau 90% ke atas dari video Anda. Kalau biasanya saya pakai sih 50%, tapi lagi-lagi tergantung konten video Anda. Ya, kadang saya 50% aja udah cukup, dimana kalau 50% itu berarti orang udah separuh nonton gitu ya. Kalau cuma 3 detik, 3 detik nih kadang dia cuma nonton video yang lewat di beranda dengan 3 detik pertama. Oke, kita back aja. Kemudian orang yang mengunjungi lead form, ini kalau Anda menjalankan lead ads. Lead ads ini untuk mencari database ya, tanpa harus membuat landing page di luar Facebook. Dia Anda nggak perlu membuat website untuk mengumpulkan email subscribe, orang bisa subscribe ya, dan seterusnya. Anda bisa membuatnya di dalam Facebook. Oke, karena kita belum bikin form, nanti mungkin Anda bisa, intinya ketika Anda tinggal pilih siapa yang udah buka form, oke, atau yang udah buka tapi nggak submit email itu ya, atau yang udah buka dan udah submit ya, email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa pilih fanpage-nya, kemudian Anda pilih form yang sudah Anda buat ya. Anda ketikkan nanti muncul namanya di sini. Karena kita belum bikin, maka nggak muncul ya. Sangat mudah sekali, Anda kasih nama dan proses selanjutnya sama. Kemudian ada full screen experience, adalah Facebook Canvas. Facebook Canvas merupakan kasarannya adalah fitur untuk membuat landing page di dalam Facebook ya. Iklan kita bisa membuat landing page dalam Facebook ya. Ketika orang klik iklan kita, langsung membuka semacam landing page secara instan, kayak instan artikel. Anda kan pernah ya baca artikel-artikel di Facebook, itu biasanya ketika diklik langsung kebuka cepat banget. Itu kira-kira begitulah Facebook Canvas. Nah, nanti Anda pilih lihat, kita bisa orang yang buka Canvas atau orang yang klik any link di dalam Canvas ya. Oke. Kemudian orang yang dalam berapa waktu ke belakang, Anda bisa bikin sampai setahun ke belakang. Pilih fanpage-nya, lalu kita pilih kanvasnya. Di sini nanti muncul ya sesuai fanpage-nya. Anda kasih nama dan create audience, lalu proses selanjutnya sama. Facebook page adalah kita bisa membuat list orang-orang yang berinteraksi dengan fanpage kita. Kita klik, ada beberapa hal yang bisa Anda buat. Misal di sini ada orang yang engage dengan fanpage kita. Ini engage dengan keseluruhan konten ya, baik yang organik maupun non organik ataupun messenger. Pokoknya semua orang, baik yang like, comment, share postingan-postingan kita, postingan iklan kita, ataupun yang PM, yang berkunjung ke fanpage dan lain sebagainya. Nah, lebih detail di bawahnya Anda bisa lihat, misalnya Anda mau buat cuma orang-orang yang khusus mengunjungi fanpage, atau yang Anda bisa sorot tombol i di sini, ada semacam logo i ini ya. Nah, atau orang yang ngasih reaction, like, comment, share, nah engage ya dengan iklan kita atau dengan postingan kita, atau kemudian klik button di iklan kita ya, atau PM fanpage kita yang sudah inbox fanpage kita gitu kan. Nah, bisa jadi misalnya, oh mas, semua pembeli saya arahkan ke untuk PM di fanpage. Nah, berarti mereka adalah prospek. Nah, kalau Anda membuat kumpulan prospek, audience prospek, membuat audience prospek yang udah PM Facebook nih juga powerful. Lalu orang yang udah save your page atau any post ya, ini save post. Kalau ini keseluruhan, kalau mau di breakdown silahkan. Misalnya aku mau bikin yang PM aja mas, karena yang PM itu artinya udah minat. Nanti aku mau bikin look alike, aku mau minta Facebook, minta cariin orang-orang yang mirip dengan yang udah inbox fanpage saya gitu kan. Nah, Anda bisa klik next dan proses selanjutnya sama. Oke, lalu ada Instagram Business Profile. Nah, ini kalau kita engage dengan bisnis kita ya, sama ya, bisa lihat ini, tapi di Instagram. Kalau tadi fanpage kan, orang yang mengunjungi Instagram bisnis Anda. Instagram bisnis adalah Instagram yang sudah dihubungkan dengan fanpage kita. Jadi kita menghubungkan akun Instagram dengan akun Facebook kita, lalu nanti akun Instagram kita hubungkan dengan fanpage kita ya. Oke, jadilah dia Instagram bisnis. Lalu ada interaksi dengan post ya, ngasih love, ngasih komen dan lain sebagainya. Lalu ada DM ya, direct message, ngirim PM lah ke Instagram kita, atau save ads, sama sepertinya, cuma ini adalah postingan di dalam Instagram. Kita bisa bikin, kita bisa include more kalau kita mau
lebih banyak ada punya beberapa akun Instagram, klik include more atau exclude. Misalnya Anda punya beberapa hal ya, misalnya gini, Anda mau exclude orang-orang yang udah PM ya, kita exclude. Kita ingin mengecualikan orang-orang yang maksudnya kita pengen yang PM aja, nggak mau yang apa namanya, yang cuma like, comment, share. Nah, ini kita bisa exclude, yaitu yang misalnya engage. Nah, kita bisa filtering juga, seperti memfilter sama seperti audience, ya bisa include untuk menambah. Misalnya Anda punya beberapa akun Instagram atau beberapa kondisi yang ingin Anda masukkan di sini, lalu kita bisa exclude ya. Dan proses selanjutnya sama. Event ya, kita membuat event di Facebook sama, apakah respon going, interested, atau respon going aja atau interested doang. Oke, kita klik back dulu ya. Saya mau menambahkan sedikit di website traffic. Nah, itulah engagement ada itu. Nah, ini intinya adalah ini daftar yang bisa Anda buat menjadi custom audience Anda ya. Nah, kita bisa membuat filtering, misalnya gini, traffic ya. Kemarin kita sudah membuat beberapa contoh website, ada halaman sales page, ada halaman kontak ya untuk order, yaitu add to cart, dan halaman purchase, halaman ketika orang sudah beli. Nah, misalnya saya pengen membuat custom audience, orang mungkin ingin memfollow up, nanti ada materi tentang retargeting, ingin memfollow up orang-orang yang udah add to cart, udah minat dengan klik beli tapi belum transfer. Yaitu caranya kita bisa specific web page ya, konten misalnya web kita ya, kemudian garis miring apa, misalnya halaman tertentu ya, halaman spesifik, misalnya konten klik beli gitu ya, halaman yang ada belinya, halaman form order misalnya. Kemudian kita exclude ya, kita exclude, bisa exclude orang-orang yang kita kecualikan, maksudnya seperti itu. Kita kecualikan orang-orang yang sudah beli, misalnya seperti ini ya. Format halamannya tentu beda-beda setiap website ya. Yang perlu Anda hafalkan adalah yang perlu Anda ingat adalah URL dengan spesifik behavior berdasarkan perilakunya. Halaman apa yang dikunjungi orang-orang yang sudah beli, halaman apa yang dikunjungi orang-orang yang isi form pendaftaran ya. Atau Anda bisa exclude lebih lanjut, include, dan seterusnya. Di sini misalnya kan exclude ini dan misal berdasarkan pixel. Nih kita hapus dulu ya. Exclude juga berdasarkan, di sini Anda pilih, atau di sini Anda pilih ya, pixel. Nah, pixel apa? Oh, pixel purchase, karena mereka sudah beli. Nah, seperti itu dalam 3 periode akhir. Nah, ini Anda bisa membuat custom audience, artinya orang cuma isi form order belum transfer, misalnya gitu kan, dalam 30 hari terakhir. Anda bisa follow up mereka dengan iklan-iklan lanjutan ya. Ini sangat powerful sekali untuk memfollow up, dan akan ada video khusus tentang materi targeting ini. Baik, semoga sampai sini kita sudah cukup jelas berbicara tentang custom audience ya, dimana Anda bisa membuat list audience yang berdasarkan respon orang-orang terhadap, untuk memfilter orang-orang yang merespon terhadap iklan Anda, seperti itu ya. Baik, sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Silakan Anda buat custom audience yang sesuai dengan bisnis Anda, sesuai strategi iklan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.